Hai guys, ketemu lagi bersama gue di channel cerita film. Kali ini gue akan mengulas film yang berjudul Escape Room yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang 6 orang pilihan yang mendapatkan sebuah undangan permainan dengan hadiah fantastis. Bagaimana keseruan filmnya? Sebelum itu silahkan subscribe ya guys untuk mendapatkan video menarik lainnya. Dan kita lihat bersama-sama apakah 1 bulan ke depan channel ini dapat tembus 1000 subscriber. Tentunya ada giveaway menarik dari channel ini. Gue harap kalian yang nonton video ini menjadi terhibur. Nikmatin aja, nggak usah tegang, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkan 6 orang terpilih yang mendapatkan sebuah box misterius yang berisi sebuah undangan. Mereka adalah Zoe, Ben, Jason, Mike, Amanda, dan Danny. Di dalam undangan itu mereka diminta datang ke sebuah kantor untuk mengikuti sebuah permainan yang disebut Minos Escape Room dengan hadiah $10.000. Keesokan harinya, keenam orang itu pun mendatangi kantor tersebut dan dikumpulkan di satu ruangan. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, para pemain pun saling berkenalan satu sama lain. Ben yang merasa bosan saat itu memilih keluar untuk merokok sebentar. Namun tak disangka, gagang pintu ruangan itu tiba-tiba terlepas, yang artinya permainan sudah dimulai. Jadi ruangan itu adalah ruangan pertama yang harus mereka lewati. Alhasil, para peserta pun memutuskan untuk mulai bermain dan mencari petunjuk di sekitar ruangan tersebut. Saat itu Mike pun menemukan sebuah obeng di dalam sebuah buku bertuliskan 451. Nah, hal itu pun membuat Zoe berpikir bahwa nomor itu adalah petunjuknya. Alhasil Zoe pun memutar pegangan pada pintu itu menjadi 451. Tak diduga hal itu ternyata malah membuat ruangan itu berubah menjadi oven raksasa dengan panas mencapai 451 Fahrenheit. Keadaan ruangan itu pun menjadi semakin parah dengan ditutupnya semua ventilasi dan munculnya sebuah kipas raksasa yang menambah hawa panas. Hal itu pun membuat para peserta menjadi semakin panik dan merasa terbakar. Setelah itu secara tidak sengaja Zoe melihat petunjuk yang bertuliskan bahwa mereka harus menggunakan tatakan gelas yang ada di meja tengah. Dan benar saja, tatakan itu ternyata memiliki tombol yang saat ditekan akan membuka sebuah lorong kecil. Jason pun masuk ke dalam lorong itu dan menemukan sebuah jalan keluar. Namun, ternyata lorong rahasia itu akan terbuka jika keenam tombol ditekan secara bersamaan. Hal itu pun membuat mereka harus memikirkan solusi dari permasalahan tersebut. Alhasil, mereka pun memanfaatkan gelas yang diisi air untuk menekan tombol tersebut. Namun sayangnya, air di ruangan itu tiba-tiba habis dan tidak bisa menahan tombol terakhir. Situasi menjadi semakin menegangkan saat sebuah kompor raksasa tiba-tiba muncul dari atas atap dan siap meledakkan ruangan tersebut. Beruntungnya, Ben masih memiliki sisa air di kantongnya yang akhirnya berhasil menekan tombol terakhir. Di detik-detik terakhir itulah Ben dan Danny menjadi seorang terakhir yang bebas dari ruangan pertama. Setelah menghadapi ruangan pertama, para pemain pun kini sudah ada di ruangan kedua. Mereka masih terlalu shock untuk menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan. Amanda bahkan mengisyaratkan untuk berhenti dari permainan itu. Namun Danny dan Jason menguatkan Amanda agar mereka semua bisa mendapatkan hadiahnya. Di ruangan itu mereka harus membuka pintu yang digembok dengan 7 kombinasi huruf. Setelah mencari di seluruh ruangan, Ben pun melihat sebuah clue yang tiba-tiba membuatnya teringat akan kejadian kecelakaan yang menimpanya. Ia pun menyadari bahwa 7 huruf kunci gembok itu adalah Rudolph. Setelah berhasil keluar, mereka pun dihadapkan dengan hamparan salju dan udara yang sangat dingin. Danny mengatakan kepada mereka untuk tidak takut, karena ruangan itu hanyalah desain grafis, agar mereka benar-benar merasa di tengah hamparan salju. Kemudian, ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin yang membuat mereka semakin kedinginan. Tak ingin mati beku di sana, mereka pun langsung bergegas mencari petunjuk agar mereka bisa keluar dari ruangan itu. Saat itulah Jason pun menemukan sebuah pintu yang terkunci. Kemudian Mike menemukan sebuah pancing.
dan Zoe menemukan sebuah magnet. Nah, dengan kedua benda itulah mereka pun berhasil menarik sebuah balok es yang berisi kunci. Kini keenam orang itu pun harus bekerja sama untuk melelehkan es tersebut dan mendapatkan kuncinya. Di saat itulah Danny pun mencoba meminjam korek api dari Benny agar mereka bisa lebih mudah untuk mencairkan es tersebut. Namun naasnya, Danny tiba-tiba terjatuh ke dalam danau es. Zoe dan yang lainnya pun panik dan mencoba menyelamatkan Danny. Namun sayangnya, Danny tak bisa diselamatkan dan akhirnya tewas. Mereka pun sangat terpukul dan sedih. Namun mereka juga harus terus melanjutkan permainan itu agar tidak berakhir seperti Danny. Setelah berhasil mendapatkan kuncinya, danau es itu pun tiba-tiba meledak yang membuat mereka pun segera kabur untuk menyelamatkan diri. Setelah itu mereka pun sampai di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan terbalik. Di sana mereka menemukan sebuah pintu tanpa gagangnya. Jadi tugas mereka adalah untuk menemukan gagang pintu tersebut yang ada di dalam sebuah brankas. Satu persatu lantai di sana tiba-tiba terjatuh, sehingga para pemain harus berpegangan dan berhati-hati. Saat itu Zoe bertugas menyelesaikan puzzle dan Amanda bertugas untuk mengisi password pada brankas. Setelah menyelesaikan puzzle, mereka pun mendapatkan 4 angka, yaitu 9, 8, 1, dan 0. Namun setelah dicoba, brankas itu tetap tidak bisa dibuka. Alhasil, Zoe pun menyadari bahwa passwordnya juga harus dibalik karena mereka ada di ruangan terbalik. Dan benar saja, hal itu pun berhasil membuka brankas tersebut. Dan mereka pun menemukan gagang pintunya. Zoe, Ben, Jason, dan Mike berhasil sampai di depan gagang pintu. Namun sayangnya, Amanda masih terjebak. Kemudian Amanda pun memutuskan untuk melemparkan gagang pintu tersebut pada Jason, sebelum akhirnya ia terjatuh dan tewas. Kini tersisa 4 orang yang berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Di ruangan itulah mereka pun menyadari, rahasia di balik permainan tersebut tuh didesain persis seperti ruangan rumah sakit tempat mereka dirawat. Jadi sebenarnya para peserta itu adalah orang-orang terpilih yang beruntung karena berhasil selamat dari kematian. Seperti halnya Zoe, menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan pesawat. Kemudian Ben, yang juga selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan teman-temannya. Begitu pula dengan Jason dan yang lainnya. Jadi pencipta permainan itu ingin menguji orang-orang beruntung itu sekali lagi untuk melihat siapa yang paling beruntung di antara mereka. Kemudian sebuah TV tiba-tiba menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit sebelum gas beracun akan memenuhi ruangan tersebut. Melihat hal itu, Jason dan yang lainnya pun panik dan mencoba menemukan petunjuk untuk keluar, sementara Zoe memilih untuk menghancurkan ruangan tersebut. Di sana Jason pun menyimpulkan bahwa mereka harus mendapatkan hasil detak jantung yang tinggi agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Alhasil ia pun tega memanfaatkan Mike dengan menggunakan alat pacu jantung kepadanya. Naasnya hal itu malah membuat Mike tewas. Ben yang melihat hal itu sangat marah kepada Jason, namun Jason gak peduli. Satu-satunya hal yang ia dipikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bebas dan selamat dari tempat tersebut. Kemudian Jason pun mencoba cara lain yang ternyata berhasil membuka pintu selanjutnya. Ben berusaha membujuk Zoe untuk pergi dari sana, namun Zoe menolak dan menyuruh Ben untuk meninggalkannya. Alhasil Zoe pun pingsan karena menghirup gas beracun terlalu banyak. Di ruangan selanjutnya tersisa Ben dan Jason. Di sana mereka pun diberikan racun yang membuat mereka berhalusinasi dan mabuk. Nah, karena penawar dari racun itu hanya satu, jadi mau nggak mau mereka pun harus memperebutkannya. Alhasil keduanya pun terlibat perkelahian yang diakhiri dengan tewasnya Jason. Kini tersisalah ruangan terakhir yang harus dihadapi oleh Ben sendirian. Tanpa pikir panjang, Ben pun langsung mengutak-atik pintu di ruangan tersebut. Tak disangka hal itu malah membuat tembok ruangan itu bergerak dan perlahan-lahan semakin menghimpitnya. Sampai akhirnya dengan ajaib, Ben pun berhasil selamat dan keluar dari permainan itu dengan penuh luka. Di luar, Ben pun bertemu dengan seorang pria yang merupakan pengawas dari permainan itu. Tak disangka, semua kejadian permainan itu dari awal telah disiarkan secara langsung dan ditonton oleh orang-orang kaya dan berkuasa dari berbagai negara. Dengan teganya mereka bahkan melakukan taruhan untuk melihat siapa yang akan menang. Yang lebih gilanya lagi, permainan itu memang sengaja didesain agar semua pesertanya mati, sehingga pihak penyelenggara tidak mengalami kerugian. Alhasil panitia itu pun mencoba membunuh Ben. Namun secara mengejutkan, Zoe tiba-tiba muncul dari belakang
dan menembak panitia tersebut. Ternyata di ruangan sebelumnya, Zoe berhasil selamat karena menggunakan masker oksigen yang ia temukan. Kemudian ia pun berpura-pura mati dan menghajar para panitia yang masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya dua peserta yang berhasil selamat dari permainan itu adalah Zoe dan Ben. Polisi pun datang dan menyelidiki tempat permainan tersebut. Namun anehnya, seluruh tempat permainan itu telah diubah dan tidak bisa diselidiki oleh polisi. Film diakhiri dengan diperlihatkan Zoe dan Ben 6 bulan setelah kejadian itu. Di sana Zoe pun menunjukkan hasil penelitian tentang permainan sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa permainan itu telah diciptakan oleh sebuah organisasi yang sangat besar dan Zoe pun bertekad bahwa ia akan membongkar semua rahasia di balik permainan tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, makasih banyak ya guys udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa, bye.